Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah tiada akhir, bersyukur tiada terhingga. Seandainya syukur itu kita syariatkan dengan bersujud di atas sejadah, tentunya kita tidak akan pernah bangkit dari sejadah itu. Atas syukur yang tiada terhingga, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, dan semangat untuk menghadapi hidup dengan hati yang tenang. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya nur Muhammad itu kita menjalani hidup dengan hati yang tenang, dengan terang benderang. Pertama-tama saya mengucapkan tahniah kepada para hamba-hamba Allah yang membuat masjid ini segitu indahnya. Dari mulai awal dulu pengurusan tanah, membangun satu demi satu tiang ini dengan ikhlas dan ridha. Kemudian pengurus-pengurus itu berganti atau terus bertambah, ditambah dengan seluruh pengurus masjid untuk memakmurkannya. Mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka, kemudian Allah menjadikannya sebagai amal jariah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah masjid ini besar dan megah dan jamaah pun juga cukup banyak. Yang buat saya semangat lagi, ada pemuda-pemuda di depan saya ini. Pemudinya ada enggak? Yang umur-umur seperti ini ada? Ada di belakang. Jarang sekali saya lihat di banyak masjid saya takbir akbar atau apa gitu, pemuda-pemuda ini di depan bersemangat mengaji. Ini nggak usah ditulis karena nggak diujiankan. Tutup aja bukunya. Dengar aja diskusi. Jadi lihatnya ke sini. Karena sesuatu yang saya sampaikan ini adalah renungan panjang tentang jalan pulang. Saya mohon Bapak Ibu ikhlas dalam mengaji ini. Kita mohon kepada Allah agar kita melihat jalan pulang yang indah dan nikmat. Bermula dari jadi imam sholat jenazah. Kalian pernah sholat jenazah? Pernah? Pernah. Jadi imam pernah? Imam sholat jenazah belum? Berarti di belakang ya. Waktu Allahu Akbar, apa rasanya? What do you feel? Bapak Ibu, saya mau tanya, di sini dipakai untuk sholat jenazah juga? Iya. Allahu Akbar, angkat takbir, apa rasanya? Di depan kita aja ada jenazah. What do you feel? Bapak Ibu, ayo kita renungkan ini. Apa rasanya?
Apakah terasa getaran jenazah itu pada kita yang sedang melaksanakan fardu kifayah? Apa rasanya Pak? Apa rasanya Bu? Kalau tidak ada rasa apa-apa, kita cuma sekedar melaksanakan rukun sholat jenazah, rukun fardu kifayah. Assalamualaikum, assalamualaikum, kita pun pulang. Terus untuk apa syariat ini dilakukan oleh umat Islam kalau tidak memberikan dampak apa-apa? Untuk apa syariat sholat jenazah itu diberikan kepada kita kalau tidak memberikan dampak apa-apa? Mohon maaf, beribu maaf kepada diri saya pun juga. Saya mengevaluasi diri kepada kita semua. Kalau kita enggak merasakan apa-apa atas jenazah yang sedang kita sholatkan, lantas terbuat dari apa hati kita? Kita pegang mangga muda. Kita pegang mangga muda. Masih bergetah. Kita kupas. Terus kita kupas. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, cekrek, cekrek, cekrek. Dah. Kita tarik garam. Kita cocol-cocol. Lihat matanya udah mulai gini-gini. Mangga muda, kita kupas, kita potong-potong, kita cocol. Udah mulai terasa, ya. Padahal cuma cerita tentang mangga muda, bendanya nggak ada. Itulah kontak energi itu. Di depan kita jenazah, sama kayak kita, manusia. Kebetulan dia berpulang. Allahu Akbar. Kemudian kita enggak merasakan apa-apa. Berarti ibadah kita cuma ritual fisikal. Tidak berbarengan dengan ritual spiritual. Tadi imam membacakan ayat. Masya Allah, merinding itu. Apa yang dibacakan beliau imam tadi, nasihat yang luar biasa. Tapi sayang, 1000 sayang. Kita menjadi hamba-hamba Allah sekedar pembaca Al-Quran, membaca huruf-huruf hijaiyahnya dengan makhraj yang luar biasa fasih, dengan hukum tajwid yang sempurna, dengan tahsin yang luar biasa, tapi baru sebatas itu. Ada orang meninggal, saya datang habis Isya ke rumah duka. Saya tanya, ada ibu-ibu di samping jenazah baca surat Yasin. Bu, sudah berapa kali baca surat Yasin? Sudah 5 kali Ustadz. Dari jam 4 tadi beliau berpulang, lantas ditaruh di atas dipan ini, insya Allah dimakamkan besok. Sudah 5 kali Bu. Untuk apa? Jawabannya, pahala bacaan saya hibahkan kepada jenazah. Begitu Bapak Ibu rata-rata ya. Bacaan surat Yasin kita itu untuk yang meninggal itu. Begitulah rata-rata hasil survei membuktikan. Lantas bertanya, pahala macam apa yang diperoleh oleh yang membaca surat Yasin?
dihibahkan kepada yang meninggal, sementara yang baca surat Yasin sekedar membaca huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Membaca Al-Fatihah. Setelah saya coba berapa menit, murotal bacanya cuma 41 detik. 1 menit gak sampai. Simple Al-Fatihah itu. Membacanya 41 detik. Hitung huruf hijaiyahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alif lam ha mim dal ra ba lam. Cuma 139 huruf hijaiyah. Simple. Tapi begitu kita minta, ya Allah bukakan pintu rahasia Al-Fatihah, ketemu samudra tak bertepi. Betapa indahnya Al-Fatihah yang dibaca itu. Betapa dahsyatnya, betapa dalamnya. Maka jadilah dia sebagai ummul kitab. Tetapi umat ini hanya membaca huruf-hurufnya. Sahabat kita sakit, ayo kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Sesimpel itu, padahal begitu dahsyatnya Al-Fatihah. Yang salah siapa? Kita yang puas hanya dengan membacanya, tapi tidak berjuang. Ya Allah, kata orang Jawa, Allah ngendiko opo? Allah ingin bicara apa dengan ayat-ayat yang dibacakan? Saya amat yakin bacaan panjang imam tadi dengan suara yang merdu, gak banyak yang dapat energinya. Gimana Pak? Boleh kita memuhasabahnya hari ini? Saya yakin, seyakin-yakinnya ayat-ayat penting yang luar biasa yang dibacakan imam waktu kita sholat tadi. Gak banyak yang dapat getarannya. Dan saya pun tahu imam tadi juga merasakan juga. Ibarat imam itu sebagai pilot. Ini penumpangnya juga gak dapat getaran dari apa yang dibaca. Yang salah siapa? Kita yang salah. Sekedar baca. Survei lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Saya perhatikan emak-emak baca surat Yasin karena mereka paling rajin tuh dibandingkan kita bapak-bapak. Ibu-ibu punya kelompok pengajian surat Yasin seminggu mungkin 2 kali, dibacanya hafal. Sambil baca surat Yasin. Aqwa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba lihat. Jadi surat Yasin dibacakan sambil dia ngider Aqwa kepada teman sebelahnya, sambil dia panggil temannya yang telat datangnya untuk duduk di sampingnya, tapi bibirnya terus melantunkan Yasin wal Qur'anil Hakim innakal sampai selesai. Ya Allah, gak dapat apa-apa dari bacaan itu. Hafal, betul hafal, tapi gak dapat apa-apa. Segitu dahsyatnya surat Yasin. Itu sebabnya ada pertanyaan, kenapa dibaca surat Yasin? Kenapa tidak dibaca Al-Baqarah, An-Nisa dan lain-lain di depan jenazah? Kita juga enggak mau nanya sungguh-sungguh. Setiap kali orang meninggal dibacakan surat Yasin, kita pun ikut-ikutan baca surat Yasin. Itulah kelemahan umat kita.
Ada orang meninggal, kita pun ikut sholat dalam hati. Alhamdulillah dapat pahala. Saya pingin, sahabatku sekalian, kita nih menumpuk-numpuk pahala. Banyak kisah kejadian, orang yang pekerjaannya di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, pahalanya banyaknya luar biasa. Tapi berkelahi satu sama lain gara-gara rebutan pembeli, ribut satu sama lain, padahal pekerjaannya di Mekah, Madinah sebagai pembimbing bertahun-tahun. Lantas di mana letak pahala sholat-sholatnya itu di Masjidil Haram? Saya ingin merubah cara berpikir kita tentang makna pahala. Kenapa kita tidak bicara masalah ridho? Kenapa apa-apa kita sibuk menghitung pahala-pahala? Apa itu pahala? Sampai detik ini saya ngajar, belum lama saya ngajar agama 38 tahun. Tapi saya renungkan tuh apa maksud pahala, pahala, pahala. Kenapa kita tidak mencoba ridho? Seluruh ibadah yang kita lakukan demi ridho. Maka saya mencoba untuk menemukan apa itu ridho. Karena hanya ridho Allah yang membukakan pintu surga itu. Bukan banyaknya pahala yang kita kumpulkan. Adik-adik ini depan. Udah ngerti kamu bagaimana membedakan mana ridho, mana pahala itu? Ternyata cara mencarinya berbeda. Mencari ridho dengan mencari pahala itu beda cara. Ridho itu dampak langsung kepada hati kita tentang sebuah nikmat. Ada tehnya? Ambil sebentar. Bawa airnya ke sini. Adik-adik, ada kakek tua 80 tahun, muka sudah keriput. Kamu lagi naik motor, pas lampu merah, tangannya dia angkat. Kamu tatap wajahnya, kamu tatap matanya. Allahu Akbar, kakek ini sudah tua sekali, kok enggak ada yang mengurusinya. Ambil uang 5.000 rupiah, terus kasih, terus lampu hijau. Allahu Akbar, nikmatnya. Saya ulangi, ya Allah nikmatnya, bahkan bisa jadi kau menyesal. Kenapa cuma 5.000, di kantong kan ada 1 juta. Langsung terasa di hati, itu ridho namanya. Sholat, datang ke masjid, katanya 27 kali lipat pahalanya. Apa itu pahala? Yang saya rasakan datang ke masjid subuh-subuh, Assalamualaikum, apa kabar bro? Kemana kemarin 2 hari gak datang? Saya sakit. Allahu Akbar. Semoga Allah sehatkan, kuat. Itulah nikmatnya ridho bersahabat. Kemana imam yang merdu banget suaranya itu? Sakit 2 hari. Ya Allah, semoga Allah sembuhkan. Rindu sekali dengar suara lantunan ayat-ayatnya. Ridho namanya. Sekarang coba dihitung, pulang ke rumah dari mana dek? Kata tetangganya. Dari sholat subuh di masjid. Alhamdulillah dapat pahala. Terus bagaimana kau ekspresikan pahalamu? Sini.
Oke, perhatikan Bapak Ibu. Apa kabar? Tinggal di mana kau? Berapa umur kau? Coba tengok nih. Tengok ini. Beda sama. Apa kabar? Masya Allah. Senang. Kemarin kita jumpa, sekarang pagi jumpa. Ini Pak, ridho itu merubah wajah. Merubah ekspresi. Ya Allah Akbar, saya buat survei di Mekah. Saya buat survei di Madinah. Ya Allah, apa bekas orang beriman, berislam tuh di wajahnya bekasnya apa? Ekspresinya bagaimana? Kau ketemu sama sahabat, apa kabar kau? Cenderung kasar ngomongnya, nggak ngerti di mana letak pahala itu. Puluhan tahun saya buat survei, saya buat riset. Ini kira-kira jenazah. Ditutup wajahnya. Selendang tipis, tapi kayaknya nggak warna hitam. Biasanya warna putih. Tipis. Kalau orang takziah yang dibuka apanya? Ini ceramah saya ulang, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya mau ulang lagi sedikit. Yang dibuka ada yang buka begini, kurang kerjaan, iseng kali juga, bersimpuh dekat jenazah. Oke, ini namanya kajian jalan pulang Pak. Ya Allahu Akbar, lihat wajah ini. Bapak Ibu terasa nggak getarannya? Kalau kita tidak bisa merasakan bagaimana wajah ini menderita atau bahagia, untuk apa ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau tidak paham kita terbuat dari apa hati kita, kok nggak bisa terasa lihat wajah begini. Bapak Ibu tahu kenapa doa buat jenazah itu panjang dan lebar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, Allahumma ij'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Panjang lebar karena sudah kita lihat di wajah ini memancarkan energi yang tak enak, energi neraka. Terima kasih. Dua, bukan buat saya, ini buat praktek. Ngaji kalau ngomong gini ngantuk. Ada praktek-prakteknya kayak gini biar orang lihat ada. Makanya rugi kalau ngaji duduk paling belakang. Di balik tembok pula lagi enggak. Sombong kadang-kadang manusia itu macam sudah hebat, macam masuk surga aja matinya. Kita perlu evaluasi ini. Quran itu mengajarkan kedahsyatan, mengajarkan mutiara yang indah, permata yang indah, cuma terbenam dia di dalam berangkas yang sangat kuat. Tidak sanggup kita membuatnya terbuka. Lihat wajah jenazah. Bapak Ibu, ini penting. Untuk apa kita takziah kalau cuma sekedar melaksanakan basa-basi dan rukun fardu kifayah? Ada rahasia kita melihat jenazah itu. Dan biasanya aura wajah kita berubah. Wajah, bahasa Melayu selain kata wajah adalah air muka. Pak, please nih renungkan diskusi kita pagi ini.
Diterima atau tidak diterima, tugas saya sudah menyampaikan. Kau sering-sering nyolatin jenazah, tapi nggak terasa energi si jenazah terbuat dari apa hati kita. Bening, apapun yang ada pada hatimu sahabat, terpancar di wajah itu. Hati yang banyak penyakit, fi qulubihim maradun. Ada penyakit dalam kalbu itu. Enggak ketemu tombowati, enggak ketemu obat. Padahal Al-Quran itu syifaun wa rahmatun. Cuma ngomong doang kita bahwa Quran itu obat, tombowati. Padahal kita kagak ngerti di mana letak syifaunnya Al-Quran itu. Kalau sampai tidak tersentuh dengan tombowati hati itu, maka matinya pun su'ul khatimah. Bapak Ibu, saya melatih sekian ribu, kalau di Jawa namanya mudin, kalau di sini kalau nggak salah namanya amil jenazah. Kalau di Sumatera Utara saya roadshow dari Sibolga sampai Binjai, sampai Medan, sampai Parapat dan Toba, saya keliling. Di sana ada amil mayit namanya. Beda-beda sebutan tapi tugasnya dia mandiin jenazah. Bapak berapa usia? Saya usia 65 Pak Kiai. Berapa orang jenazah yang sudah dimandiin, yang sudah diurusin? Lebih dari 1000. Sudah 30 tahun lebih saya jadi amil mayit. Saya tanya, bagaimana wajah jenazah itu? Berubah mukanya. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, baru belakangan saya sadar, sekian banyak yang saya mandikan, tapi belakangan saya udah mulai ada kontak dengan si jenazah. Menderita atau bahagia. Oh alhamdulillah. Tapi itu jenazah yang kesekian ratus. Baru dia nangkap energi jenazah itu. Bapak Ibu, coba renungkan ini. Jadi syariat yang diajarkan kepada kita bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, tapi ada rahasia di balik semua ibadah yang diajarkan. Kita yang salah. Saya boleh minta ke depan? Bang, yang di tembok, boleh ke sini sebentar? Iya. Duduk. Berapa usia? 50, muda sekali, 52. Usia 52 tahun. Siapa namanya Pak? Pak Agung. Rencana meninggal umur berapa? Rencana meninggal usia berapa? Belum tahu. Nah, Pak, ini yang ceramah motivator juga. 27 tahun saya sebagai motivator. Jadi Bapak nggak ada rencana meninggal. Saya nggak nanya kapan meninggal. Kalau ditanya kapan meninggal, hanya Allah yang tahu. Saya tanya kapan meninggal. Pak Sudarmono, mantan Wapres. Ketika itu ada program Pak Habibie untuk mendirikan Islamic International University. Karena saya dianggap mengerti tentang manajemen perguruan tinggi. Saya diundang dengan Bang Imaduddin Abdurrahim untuk ketemu sama Pak Sudarmono, sowan untuk mohon dukungan berdirinya Islamic International University. Dan akhirnya gagal karena Pak Habibie lengser dari jadi presiden. Apa beliau bilang? Dia duduk dengan dada yang dibungkungkan gini seperti ini, dibusungkan. Kau tahu aku usia berapa? Saya jawab 65 Pak.
Enak aja, saya sudah 70 tahun lebih. Bilang sama orang Indonesia. Baru 60 sudah merasa sok tua. Seolah-olah begitu dia pensiun, hilang semua tanggung jawab hidupnya. Bilang, jangan sampai Allah menyesal memanjangkan umurmu. Ternyata umur dipanjangkan, gak ada gunanya sama sekali. Yang ngomong ini Pak Sudarmono, pesan kepada saya, bilang sama orang Indonesia, jangan sok tua. Begitu pensiun, habis semuanya, gak ada lagi manfaat dirinya kepada kehidupan. Pak Sudarmono pesankan ke saya, bilang sama orang Indonesia, jangan sampai Allah menyesal memanjangkan umurmu, tapi gak ada guna. Amanah sudah saya sampaikan ya Pak. Kapan rencana meninggal? Oke, ayo kita pancing. Ramadan bulan apa Pak? Ramadan. Maret. Ramadan Maret. Ada rencana ketemu Ramadan tahun ini? Jangan insya Allah. Insya Allah Bapak ini insya Allah orang Arab atau insya Allah orang Indonesia? Nah, itu berarti ragu-ragu. Pak, jangan kau rusak kata insya Allah. Insya Allah itu artinya pasti. Kecuali Allah yang menggesernya. Itu. Jadi kalau kita bilang insya Allah artinya pasti. Cuma di Indonesia setiap ragu keluarnya insya Allah. Sangkingkan ragunya teman kita. Bro, anak gue akikah. Lu datang ya. Gak usah pakai surat undangan, lu datang. Insya Allah. Jangan insya Allah. Nah kenapa kok sampai begitu? Karena insya Allah kita sudah dirusak. Saya minta kepastian. Ada rencana Bapak menemui Ramadan tahun ini? Ya. Cukup tahun ini aja, tahun depan gak usah lagi. Sebanyak-banyaknya. Itu artinya pernyataan sebanyak-banyaknya Ramadan. Artinya Bapak punya rencana kapan meninggalnya. Kenapa saya tanya? Ini penting Pak. Sebelum Anda berada di depan ini, sebelum ada di depan ini dan dibungkus di kafane, ada pertanyaan. Bapak Ibu tahu kenapa saya merinding jadi sholat jenazah? Allahu Akbar. Terasa getaran energi negatif si jenazah ini, dia menangis menjerit-jerit. Bekal pulang tak cukup. Saya ulangi, bekal pulang tak cukup. Satu. Yang kedua, saya mau tanya, boleh sebutkan alamat rumah? Jalan? Blok M. Blok M Jakarta Selatan. Oh, kompleks ini. Nomor rumah? Blok M3 nomor 5. Selesai kita ngaji, mungkin nanti ada sarapan, Bapak pulang ke rumah. Sampai. Alhamdulillah. Dalam hati ada kata insya Allah, itu maksudnya. Kalau insya Allah saya ragu juga, jangan entah kemana-mana. Pak, kenapa Bapak sampai ke rumah alamat itu tadi? Karena sudah hafal. Oke. Saya tanya, nanti Bapak pulang ke rahmatullah sudah tahu alamatnya belum? Ayo Pak, tanya Pak, saya bertanya dan sudah lama saya menangis. Kalau nanti pulang ke rahmatullah, lu sudah tahu alamatnya. Bukankah Anda yang baca sejak kecil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Pertanyaan saya, umur 52 tahun udah ketemu siratal mustaqim. Itu dia Pak, kenapa Bapak harus ngaji. Kenapa nunggu kita dibungkus baru kita menjerit-jerit? Jadi si jenazah itu kenapa dia menangis? Belum cukup bekal pulang. Yang kedua, nggak tahu jalan pulang. Lantas untuk apa melantunkan Fatihah ribuan kali kalau dia tidak memberikan dampak kepada jiwa ini?
Siapa yang salah? Kita yang salah karena kurang peduli dalam seluruh syariat Islam yang diajarkan kepada kita. Mohon maaf Pak, Bapak puasa begini? Enggak. Pegang Pak. Cicipin Pak, itu teh. Saya tunggu 1, 2, 3, cicipin aja. 1, 2, 3. Tanpa ekspresi, ini yang disebut mati rasa. Bahaya ini. Maka kalau rasamu mati, sampai teh aja pun gak sanggup dia nikmati, apalagi bagaimana menikmati surga. Maka hidupkan rasa, karena nikmat surga ada di rasa, bukan di logika. Kita beragama, logika, padahal agama itu rasa. Sekarang Pak gantian Bapak berdiri. Oke. Saya duduk gantian. Coba lihat cara saya minum teh. Minum ini air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa, nikmat. Ini minum. Lihat. Demi Allah Pak, maka di Al-Quran diajarkan tentang rasa. Imam bacakan ayat-ayat tadi, rasanya main. Allah nikmatnya lantunan. Setuju Pak? Mohon maaf, jangan marah sama saya. Bapak ke depan nih, ya silakan Pak. Ya, oke, silakan Pak. Bawa Pak, habiskan. Ngajinya pelan-pelan tapi saya udah lama nangis. Lihat wajah. Tapi sebaliknya begitu kita buka, ya Allah nikmatnya memandang wajah ini. Dengarkan baik-baik, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu bukan teori. Yang kita hafal, yang kita baca berulang-ulang, itu bukan teori. Nampak pas buka, Allah nikmatnya, lihat wajah ini. Seperti gak ingin kita tutup lagi, percaya gak? Coba. Allah sudah memberikan ketenangan pada jiwanya. Jenazah lengser sebentar. Ini air yang mana ini? Kepenuhan. Ya aja. Dengarkan baik-baik Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Beningnya hati itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh kepada janin ini. Tubuh manusia belum terbentuk karena baru 4 bulan. Perkiraannya begitu. Saking kan beningnya si hati tadi. Dia dialog sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bisa dialog saking beningnya. Begitu 6, 7, 8, 9 bulan. Lahir. Begitu dia lahir hari pertama, iblis memeluknya. Anda gak percaya kalau anak kecil sudah dipeluk oleh iblis. Lihat anak umur 1,5 tahun. Dia pegang mainan. Mana jenazah pinjam. Nah. Dia pegang mainan. Temannya seumur dia pegang mainan. Dia rampok lagi. Seret. 2. Mau nangis. Akhirnya temannya tadi pergi. Untuk mengambil mainan lain. Ini dia buang. Dia rampok lagi dari teman yang itu. Pernah lihat gitu? Itu bukti iblis sudah masuk kepada hati manusia ketika di hari pertama lahir ke bumi. Fa'abawahu. Nah, emak, bapak, encang, encing, enyak, babe, lingkungan merusak si bayi yang baru lahir ini. Lingkungan merusaknya. Kotor. Masuk SD tambah kotor pergaulan, ditambah dikasih handphone pula sama emaknya. Setan gepeng tuh dikasih sama anaknya. Supaya diam
emaknya lagi masak nggak gangguin, handphone. Ya Allah, ini ngerinya luar biasa. Yuk nanti kita ngomong sama para remaja Pak, kumpulin remaja-remaja anak-anak tuh, kasih tahu bahayanya handphone, bukan cuma secara fisika, tetapi secara gaib, hypnotizingnya luar biasa handphone. Sihirnya luar biasa handphone. Saya mengira yang kena dampak bahaya handphone itu cuma anak-anak, emak sama bapak juga sama kena juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata seorang emak, dia baca tuh ayat Allah, sudah kukatakan padamu wahai anak cucu Adam, jangan bersekutu sama setan. Setan tuh musuhmu yang nyata. Sadaqallahul azim. Dia pegang handphone. Lu tahu nggak, ibu yang baju merah itu bajunya minjam. Sendalnya pun juga itu minjam. Temannya jawab, kok lu tahu? Itu tetangga gue, tahu nggak lu? Baru saja dia baca surat Yasin satu ayat, alam a'hadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setelah dia sadaqallahul azim, langsung dia bersekutu sama setan gepeng. Ya Allah Pak, survei membutuhkan berapa banyak orang bercerai karena handphone. Lantas untuk apa dia baca alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin? Enggak ada makna, cuma sekadar baca huruf hijaiyah yang tidak memberikan getaran pada jiwa. Masuk SMP tambah kotor, SMA SMK tambah kotor, kuliah tambah kotor, kerja tambah kotor, tinggal di komplek Citra Grand. Enggak berani saya, takut ditimpukin. Lu kira komplek ini rusak? Enggak, saya cuma mudah-mudahan kan lo komplek kita bukan komplek yang merusak mental kita. Semua Anda yang tahu. Kemudian jangan mati dulu. Kalau hatimu sehitam legam macam ini, jangan mati dulu, nampak di wajah. Udah pasti nampak di wajah jenazah itu kalau hatinya kotor. Itu kan hukum Allah yang digambarkan dalam Al-Quran. Belum sempat kita beningkan, mati. Kalian sering sholat Jumat? Iya, ngantuk nggak kalau khotib khutbah? Kayak kamu nih ngantuk kau nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi, makin sujud, makin tunduk dia. Saya khatib Pak, udah lama jadi khatib Jumat. Maka setiap kali mau bangunkan yang tidur, di ujungnya Allah maghfir lil muslimina wal, bangun langsung. Oh udah doa rupanya, tinggal entah di mana letak nikmatnya sholat khutbah, sholat Jumatnya. Ini kami di antara para khatib itu suka ketawa-ketawa. Kenapa kok kita bentak? Karena separuhnya tidur. Dan nggak tahu kalau tidur dia serius banget, itu batal wudhunya. Akhirnya khatib-khatib Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Langsung. Yang lebih gila lagi sudah Allahu Akbar, temannya bilang bangun. Dia bingung, di mana gue ini? Kelakuan kita nih. Nah saya mau tanya, Allah yang bilang di Al-Quran, jangan mati dulu sebelum kau bersihkan hatimu. Allah yang bilang. Yuk bacakan. Yang sering dibaca khatib. Saya kasih cluenya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ujungnya. Jangan mati dulu sebelum kau beningkan hatimu. Maka yuk kita beningkan sebelum kita pulang. Ini gambaran. Gak apa-apa sekotor apapun kita hidup. Tapi ada proses purification. Makin bening, makin bening, makin bening. Nah,
Kenapa Bapak perlu Ramadan, Pak? Kotoran hati tadi itu yang menggelayut di hati sehingga membuat kita nggak tenang, nggak damai, wajahnya nggak enak dipandang. Karena kotoran hati terlalu banyak. Allah sayang sama kita. Dibakarnya kotoran hati itu dengan Ramadan. Panas membara seperti batu bara membara itu, dibakarnya semua kotoran hati. Maka ujungnya kita jadi Idul Fitri, kembali fitrah. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Begitu dengar kata Idul Fitri, yang terbayang lebarannya. Bukan satu kata Idul Fitri, kita kembali fitrah atau kita gagal kembali fitrah. Makin bening, makin bening. Lihat. Hati yang makin dibeningkan itu tajam, dia menangkap rahasia Al-Quran. Kamu belajar Al-Quran? Iya. Jangan cuma hafal huruf hijaiyahnya saja. Jangan cuma sempurnakan makhrajnya, tajwidnya, tapi menyelamlah ke dasar samudra Al-Quran yang nikmat, yang indah. Sehingga jadilah Al-Quran sebagai syifa'un wa rahmatun. Bapak Ibu ayo. Kalau sudah kembali bening macam ini namanya kembali pulang. Kembali ke rahmatullah, artinya kembali kepada surganya Allah. Pertanyaannya bagaimana? Ini kan enak, ini kan cuma permainan, ini ada bahan kimia begini, dia bening. Bagaimana membeningkan hati? Itulah yang perlu kita kaji Bapak Ibu. Bagaimana membeningkan hati. Hati yang bening, dia sanggup menemukan rahasia Al-Quran. Lihat di Al-Waqi'ah. Fi kitabim maknun. Digambarkan bahwa Quran yang dahsyat itu terbungkus. Seperti dalam kerangkeng yang hebat. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pernah tersentuh Quran itu pada hatimu kalau hatimu tidak dibeningkan lebih dulu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk syuruk ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin Bapak, mohon maaf tadi ke depan. Ya, supaya lebih aktif aja. Jadi ngaji itu kalau ada gitu kan lebih mudah kita memahami. Demikian, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikianlah kajian jalan pulang ini baru episode 1, nanti ada episode 2-nya. Mari kita, kalau ada jamaah yang bertanya, persilakan 1, 2 penanya. Ya. Sepertinya sudah paham semua jalan pulang nih Ustaz. Alhamdulillah. Enak, udah hafal jalan pulang. Tapi takutnya kok wajah makin gak enak. Ya, atau mungkin sedang disimpan semua untuk episode 2 nanti nih. Nanti kita ngaji, saya mohon kalau mau ikut kajian kita 1 hari, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari 1 malam pakai tahajud, kita kupas bagaimana jalan pulang itu. Membuka hijab batin. Bapak Ibu demikian. Baiklah jemaah sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.